Sebelum kuliah saya lanjut, nih saya mau tanya-tanya dulu nih tentang otoriter atau autokrasi dengan demokratis ya atau demokrasi. Kalian kan sudah mungkin beberapa tahun ya bekerja di perusahaan sekarang tempat kalian bekerja untuk bidang apapun ya, apakah dia bidangnya sales atau Pak, marketing. kecil kali Pak suaranya Pak. Oh iya, bentar. Udah jelas. Udah jelas. Belum Pak. Suara kalian aja jelas, biasanya suara saya nggak jelas. Alis, suara saya jelas. Enggak, Pak, kekecilan sekali suaranya. Iya, pada kuping kalian lama-lama. Ini ada gangguan jaringan, jadi video kalian pun error kayak kalian juga. Udah jelas, Alis? Udah lumayan, Pak. Udah lumayan ya. Yang bilang lumayan atau nggak jelas itu berarti kena corona. Nah ini udah jelas. Masih kecil lagi suaranya. Nah, berarti corona kau nih. Ntar ya. Restart Pak, coba Pak. Bentar. Nah, ini udah jelas. Ini udah jelas atau belum? Udah. Nah, berarti nggak kena corona. Pak, Bapak baru pangkas ya Pak? Apa? Bapak baru pangkas Pak? Nah, berarti kau nggak kena corona. Pak, Cuma nggak di sini aja, Pak. Suara Bapak jelas, cuma jadi nggak konsen kena di sini tuh, Pak. Bising di mana? Mana ada sini bising? Kupingmu kena corona itu. Suara anak-anak loh, Pak. Nggak ada anak-anak sini. Jadi siapa tuyul, Pak? Itu hantu di belakangmu. Ngeri kali, ampun aku lihat hantu pula aku di kuliah ini. Aduh. Udah lah, kita lanjut lah, menurut ya kalian habis waktu nanti. Dah, sebelum lanjut kuliah, saya mau tanya-tanya dulu nih. Pertama tentang kepemimpinan yang otoriter. Coba kamu dulu Yukiko. Kamu tahu apa aja tentang kepemimpinan otoriter? Coba jelaskan sedikit. Yang saya tahu tentang otoriter itu yang gaya kepemimpinannya keras. Jadi dia berlaku sesuka hatinya, nggak memikirkan bawahannya bagaimana. Dia hanya melakukan, pokoknya ya keras lah Pak. Kepemimpinannya lebih keras. Lebih keras ya. Jadi kalau nggak otoriter berarti lembek lah ya. Nah, bukan gitu juga maksudnya Pak. Maksudnya kalau coba jelaskan sedikit. Maksudnya gimana itu? Otoriter dia nggak mempertimbangkan pendapat dari bawahannya gitu. Jadi dia semena-mena atas apa kepemimpinan dia itu. Jadi kalau demokrasi dia memikirkan pendapat dari bawahannya. Ya saya tampung ya, nanti kita bahas. Alis. Kalau otoriter tuh semua tugas sama tanggung jawabnya dipegang oleh si pemimpin, terus para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh si pemimpin.
Coba jelaskan Jadi itu maksudnya misalnya gimana? kalau otoriter itu maksudnya semua hal dipegang kendali sama pemimpinnya. Gitu. Coba Jimmy. Otoriter ya Pak. Ya. Menurut saya otoriter itu suatu kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang. Dia memerintahkan bawahannya itu secara paksa gitu, maksudnya ya secara tidak adil, tidak manusiawi, dan hanya memenuhi keinginan dia sendiri sih Pak. Jadi bawahannya dituntut untuk memenuhi keinginan dari si pemberi perintah. Nah, yang disebut otoriter itu. Oke, saya tampung ya. Coba Stefano. Kalau otoriter itu sebuah pemimpin mampu membuat suatu keputusan kebijakan secara penuh dari dalam diri sendiri. Itu menurut saya, Pak. Coba sedikit jelaskan itu maksudnya apa? Kalau ini Pak, seorang pemimpin kan mampu membuat suatu keputusan dan kebijakan secara penuh dari dalam dirinya sendiri tanpa perlu melibatkan orang lain. Itu Pak, jelaskan itu. Gitu. Yang lain ya saya tampung dulu ya. Fransen. Ya Pak. Kamu coba. Gaya kepemimpinan otoriter itu gaya kepemimpinan yang memusatkan segala kebijakannya diambil oleh pemimpinnya sendiri, gitu Pak. Coba jelaskan itu maksudnya apa? Coba jelaskan. Apa Pak? Coba jelaskan yang kamu sebutkan barusan itu maksudnya gimana? Ya segala kebijakannya berdasarkan diri sendiri dia Pak. Terus? Segala keputusannya. Coba selain itu kira-kira apa? Gimana Pak? Kecil kali suaranya Pak. Kecil lagi suara saya? Iya Pak. Bentar. Aduh, inilah Jom Indonesia Raya. Udah jelas? Ya Pak. Nah, coba lanjut. Selain itu apa? Untuk ciri-cirinya pemimpinnya membuat ketaatan yang ketat dan menuntut kepatuhan tanpa pertanyaan. Nah, gitu. Raymond. Coba Raymond. Halo Raymond. Aduh. Pak, ngelek Pak. Aduh, coba cepat. Ngelek Pak, bentar Pak. Gimana Pak? Coba kamu tahu apa aja tentang kepemimpinan otoriter? Kepemimpinan otoriter itu terpusat kepada pemimpinnya Pak. Jadi segala keputusan harus melalui dia atau Gimana? harus terpusat kepada dia Pak. Sinyal saya jelek Pak, jadi begitulah.
Ya sama, kamu pun jelek juga, jadi wajar, sejalan itu. Nah, sekarang tadi apa ya? Kepemimpinan otoriter. Nah, satu lagi tentang kepemimpinan demokratis. Coba itu siapa? Penny Chandra. Kamu tahu tentang apa tentang kepemimpinan demokratis? Ya, Pak. Coba tentang kepemimpinan demokratis, kamu tahu apa aja? Cepat, jangan lama kali loadingnya, waktunya habis. Kepemimpinan demokratis adalah kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama-sama antara pimpinan dan bawahan, Pak. Ini coba usahakan hasil pemikiran sendiri ya, jangan mengandalkan Google. Nanti nggak pintar-pintar. Jadi walaupun video yang nggak jelas, kuliahnya ini layarnya layar Indonesia Raya, bukan berarti saya nggak tahu sumber jawabannya dari mana ya, karena saya dosen penguji pengalaman. Kalau salah kan nggak dimarahi, ya cuma digebukin aja. Coba yang lain ini, Monica. Kan suara Bapak. Monica, coba Monica. Pemimpin yang mengambil keputusan secara bermusyawarah, Pak. Dia akan nanya dulu ke bawahannya gimana. Dia nggak egois. Jennifer. Ya, Pak. Coba kamu. Kepemimpinan yang demokratis. Iya. Kepemimpinan yang dia mampu mempengaruhi para bawahannya, Pak, untuk dalam keputusannya gitu. Coba sedikit jelaskan tuh maksudnya apa? Gimana, Pak? Coba sedikit dijelaskan itu maksudnya apa? Maksudnya dia mampu mempengaruhi bawahannya, maksudnya mengajak mereka bekerja sama supaya untuk mencapai tujuan perusahaan gitu, Pak. Oh, gitu. Caroline? Ya, Pak. Nah, coba kamu. Cepat, jangan lama loading ya. Tadi soalnya apa ya, Pak? Kekecilan soalnya, nggak kedengaran. Iya, karena kupingmu kena corona. Sampai udah full kali, Pak, HP-ku. Berarti kupingmu Nanti banyak. aku pasang Aku pakai headset pun nggak dengar, Pak. Iya, coba. Iya, Pak. Dua headset pakai. Coba kupingnya itu dikorek pakai sekop. Kalau nggak bisa sekop pakai cangkol. Aku, Pak. Ya gimana mau dibilang, ini udah maksimal loh. Ini ada gangguan. Ada jelas. Jadi kami kemana, Pak? Ini udah jelas. Lain kami lagi. Ini udah jelas. Nanti orang tanya, Bapak jawab bodo amat, tapi kita nggak dengar suara Bapak. Apa yang mau buat? Cuma Bapak laku kuliah begini. Ini udah jelas. Kecil, Pak, suaranya. Kecil, bukan kayak jelas. Jelas suara Bapak yang kecil. Ya cuma nama dibilang nih, memang ada gangguan. Tunggu, saya setel dulu. Tunggu bentar. Ini udah jelas. Ini Ya, jelas. Pak, baru Nah, ini baru gede. Berarti kupingmu udah dikorek. Nah, lanjut, siapa tadi? Caroline ya? Nah, coba kamu Caroline. Kecil lagi, Pak, suaranya, Pak. Kecil lagi, Pak. Jadi gimana cara nyetelnya ini? Udah disetel pun gitu juga. Nanti kecil lagi. Apa? Nah, ini udah jelas. Rasa Bapak tertutup speaker Bapak. Ya, ada. aku rasa seperti itu, Pak. Enggak, udah besar. Ini udah jelas.
Udah Caroline mulai. Apa Pak tadi soalnya? Tentang kepemimpinan demokratis. Kamu tahu apa aja tentang kepemimpinan demokratis? Kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, sekarang kita bahas ya. Tentang autokrasi atau otoriter dengan demokratis. Jadi sebenarnya otoriter dan demokratis ini berseberangan ya, atau berlawanan arah. Itu ya. Misalnya yang satu negatif, yang satu positif, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di otoriter ini dia segala keputusan, segala kebijakan itu sifatnya terpusat, ya, terpusat. Kalau terpusat itu berarti tidak ada di luar itu, ya. Jadi kalau dikatakan sifat terpusat, berarti tidak ada yang bisa mengambil keputusan atau kebijakan selain pemimpin itu, gitu. Sedangkan kalau demokratis, dia tidak terpusat. Semacam adanya kebersamaan antara pimpinan dengan bawahan. Itu ya, semacam ada kebersamaan. Tapi kalau di otoriter ini ibarat orang Jakarta bilang siapa lu siapa gua. Ya. Bahkan di dalam otoriter ini itu sering ada konflik, semacam konflik vertikal antara pimpinan dengan bawahan. Misalnya pemimpin itu membuat kebijakan atau mengambil kebijakan atau keputusan yang dipandang bawahan itu tidak seharusnya seperti itu, sehingga timbullah konflik. Saya ambil contoh misalnya gini ya, ini kejadian nyata belum lama ini di Korea Utara. Saya baca beritanya secara online. Jadi ceritanya seperti ini. Kim Jong Un mengambil suatu keputusan atau kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian Korea Utara. Apalagi saat ini Korea Utara itu mengalami krisis pangan. Ya, setahu saya mengalami masalah krisis pangan. Ekonomi Korea Utara itu semakin terpuruk. Gitu ya. Kalau dikatakan krisis pangan berarti lebih banyak yang membutuhkan daripada ketersediaan pangan itu. Misalnya yang membutuhkan 1 juta orang, yang ada cuma 10. Nah, itu perbedaannya. Ya. Jadi karena terjadinya krisis pangan, ini mengancam perekonomian di Korea Utara. Nah, akhirnya untuk menyelamatkan perekonomian Korea Utara, Kim Jong Un mengambil suatu kebijakan. Ternyata kebijakan ini dipandang tidak tepat oleh beberapa pejabat lainnya di Korea Utara. Jadi ada satu pejabat di Korea Utara itu mengkritik kebijakan Kim Jong Un sekaligus mencoba untuk memberikan masukan. Nah, langsung pada saat itu si pejabat ini dihukum mati oleh Kim Jong Un. Ya, langsung dihukum mati oleh Kim Jong Un. Hanya gara-gara mengkritik kebijakan. Ya. Jadi di dalam otoriter ini kebijakan itu tidak boleh dikritik walaupun salah. Ya. Tidak boleh dikritik. Jadi mau tidak mau ya telan pahit-pahit itu kebijakan yang salah tadi. Kalau salah ya tahankan. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ya.
Padahal sebenarnya sifat dari kritik itu sifatnya itu bukan menjatuhkan, tapi untuk memajukan, memperkokoh suatu keadaan yang menjadi lebih baik, kira-kira seperti itu ya. Karena kalau terjadi krisis pangan di dalam perekonomian itu udah ya bisa dikatakan masalah besar di dalam perekonomian. Tapi keputusan yang baik ini malah dianggap suatu tindakan yang fatal bagi pemerintahan Kim Jong Un itu sendiri. Makanya dihukum mati. Ya. Tapi kalau di demokratis, pemimpin yang menganut kepemimpinan demokratis, ini kebalikannya, malah dia minta dikritik, malah dia minta masukan. Kalau kalian masih ingat itu mata kuliah teori pengambilan keputusan, ada namanya keputusan berdasarkan kelompok, ada berdasarkan individu. Umumnya kalau keputusan yang berdasarkan kelompok itu digunakan oleh pemimpin yang demokratis ya. Karena kalau dikatakan kelompok berarti itu lebih dari satu orang, minimal 2 orang ya. Misalnya diadakanlah sebuah rapat atau meeting. Di dalam meeting itu ada pimpinan puncak, menengah, pimpinan paling bawah, karyawan. Bahkan kalau bisa cleaning service pun diundang ya, atau office boy bila perlu diundang itu dalam sebuah rapat. Jadi berkumpullah di situ para pimpinan dan para bawahan. Nah, itu namanya pengambilan keputusan berdasarkan kelompok. Jadi umumnya di dalam kepemimpinan demokratis menggunakan pengambilan keputusan berdasarkan kelompok. Jadi pemimpin demokratis ini menganggap bahwasanya bawahannya itu lebih tahu banyak, lebih pintar, lebih unggul dalam segala hal daripada dia. Ya. Karena pemimpin yang demokratis ini dia selalu evaluasi tentang kepemimpinannya atau evaluasi diri. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau di otoriter, dia menganggap dialah yang paling unggul daripada siapapun yang ada di perusahaan itu. Di antara banyak pimpinan dia paling unggul, apalagi bawahan. Jadi singkat ceritanya, yang lain itu bodoh, dia yang pintar. Yang lain itu rendah, dia yang paling tinggi. Kira-kira seperti itu. Saya pernah lihat secara langsung dengan mata kepala saya sendiri ya. Ini kejadian nyata tapi beberapa tahun yang lalu ya, lumayan lama lah. Semua fokus ya, semua fokus. Wajah satu layar. Jadi saya pernah lihat itu bukan hanya sekedar pimpinan ya, tadi dia pemilik perusahaan. Ya, pemilik perusahaan ini memerintah satpam atau security seperti memerintah binatang. Ya. Seperti memerintah binatang. Jadi bukan hanya sekali 2 kali, bahkan misalnya manajer itu memerintah bawahan seperti memerintah binatang. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam perusahaan itu sekalipun dia satpam, cleaning service, office boy, staf administrasi, itu semua manusia. Jadi perlakukannya secara manusiawi. Gitu ya. Caroline, fokus, jangan ngobrol. Ya, jadi baik itu pemimpin itu harus menjunjung tinggi namanya etika. Gitu ya. Harus menjunjung tinggi nama etika. Karena apa? Etika atau adab atau akhlak yang baik itu di atas jabatan, di atas pendidikan tinggi, di atas status yang tinggi. Tidak ada yang di bawah itu. Gitu ya. Jadi kalau kita balik sedikit ke materi yang sebelumnya tentang
cara mempengaruhi atau memerintah bawahan, ya, itu tidak boleh. Memerintah itu tidak pakai etika. Nah, umumnya di dalam kepemimpinan otoriter ini akhlak kurang dipegang, ya. Kebijakannya itu wajib diterima, karena setiap pimpinan mengambil keputusan itu belum tentu bisa diterima oleh bawahan. Dan kadangkala misalnya sales ya, misalnya ya, sales lebih tahu bahwa dia lebih banyak punya wawasan tentang lapangan daripada manajer sales. Ya, saya ulangi, staff sales itu lebih banyak tahu kondisi di lapangan daripada manajer salesnya, gitu ya. Karena sales yang paling sering di lapangan, manajer sales belum tentu tuh sepenuhnya di lapangan. Karena umumnya para pimpinan itu membuat program di balik meja atau di dalam kantor, gitu ya. Kemudian kalau di dalam demokratis itu ada feedback atau timbal balik komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, atau semacam komunikasi vertikal antara pimpinan dengan bawahan dan bawahan dengan pimpinan, atau disebut komunikasi dua arah. Jadi kalau di dalam kepemimpinan demokratis, ya, di dalam kepemimpinan demokratis itu ada komunikasi dua arah. Misalnya di dalam sebuah rapat misalnya atau meeting, ya, itu komunikasi dua arah, timbal balik. Pimpinan komunikasi dengan bawahnya di dalam sebuah meeting, bawahan juga memberikan masukan, itu berarti feedback atau timbal balik, gitu ya. Tapi kalau di otoriter itu komunikasinya satu arah, hanya boleh komunikasi pimpinan dengan bawahan. Bawahan tidak ada komunikasi dengan pimpinan, gitu ya, karena tidak boleh dibantah kebijakannya. Tapi ingat bahwasanya bukan berarti tipe atau gaya kepemimpinan otoriter ini tidak boleh dipakai. Boleh, tapi dalam situasi tertentu saja. Jangan berlebihan. Misalnya yang berkaitan dengan disiplin, ya. Yang berkaitan dengan disiplin itu boleh otoriter, karena disiplin itu tidak ada tawar-menawar. Misalnya jam masuk kerja, ya, jam 8 sudah mulai kerja, itu tidak dapat dibantah, tidak boleh dibantah. Kemudian disiplin pekerjaan, misalnya melakukan pekerjaan harus sesuai dengan SOP, itu juga tidak dapat dibantah, karena kalau di luar SOP ini hasil kerja tidak memuaskan, gitu ya. Makanya itulah butuh pengawasan. Jadi pengawasan itu salah satu tujuannya adalah untuk supaya memastikan bahwasanya kegiatan sedang berlangsung sesuai dengan SOP, tidak di luar SOP, ya. Jadi semua ada standar. Bagian pemasaran atau sales ada standar kerjanya atau SOP-nya, bagian HRD ada SOP-nya, bagian gudang ada SOP-nya, bagian keuangan atau pembukuan ada SOP-nya, ya, semua ada SOP. Kasir ada SOP-nya, untuk bagian teller ada SOP-nya, semua ada SOP. Tidak boleh tidak ada. Bahkan cleaning service ataupun office boy harus ada SOP-nya, gitu ya. Jadi SOP dia memandu siapapun penggunanya untuk mencapai kinerja yang memuaskan, gitu ya. Jadi ingat ya bahwasanya kalau otoriter dia komunikasinya satu arah, kalau demokratis komunikasinya dua arah, karena ada feedback, ya. Coba perhatikan misalnya kayak seperti berbalas pantun, itu komunikasinya dua arah.
si A dia berpantun dibalas oleh si B berpantun, itu berarti komunikasi dua arah. Nah, seperti kuliah ini misalnya tanya jawab, ya, ini namanya komunikasi dua arah. Kuliah ini komunikasi dua arah namanya. Bisa jadi misalnya pada saat dosen presentasi, mahasiswa mengajukan pertanyaan, nah, itu komunikasi dua arah, gitu ya. Jadi sebenarnya lebih baik komunikasi dua arah daripada komunikasi satu arah. Karena kalau komunikasi satu arah, maka informasi yang diterima itu tidak maksimal, ya, sehingga bisa terjadi namanya miskomunikasi, salah komunikasi, salah paham, ya, sehingga mengganggu kegiatan operasional, gitu ya. Sampai sini paham? Kalau tidak paham boleh bertanya atau boleh sharing, Pak, pemimpin tempat kerja saya seperti ini gitu ya. Boleh, silakan sampaikan, nanti dibahas. Silakan kalau ada pertanyaan.